Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kali ini dengan saya, Mr. Idham Tehuwayo. Dengan video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment untuk mendapatkan konten-konten saya yang menarik, yang bisa dinonton kembali, dan ikutilah video praktek baik saya kali ini. Ya, oke, baik. Kali ini kita akan bahas tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa capaian pembelajaran adalah capaian yang diturunkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian ada tujuan pembelajaran di mana kita sebagai guru harus bisa membuat tujuan pembelajaran yang didapatkan dari capaian pembelajaran. Kemudian ada juga alur tujuan pembelajaran yang kita dapatkan dari tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Pertama, memahami capaian pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita harus memahami CP yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Kemudian dari CP itu kita merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus betul-betul memahami tentang capaian pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu, kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang kita buat. Kemudian kita merancang pembelajaran. Nah, di sini cara merumuskan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Pertama, ada 3 alternatif yang kita sebagai guru akan buat. Pertama, jika kita memiliki alternatif 1, kita merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Seperti contoh, rumusan tujuan pembelajaran. Di situ ada CP-nya, kita lihat CP-nya, kemudian kita ambil kompetensi-kompetensi yang ada pada CP itu, kemudian kita ambil secara mentah-mentah, kemudian kita jadikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Ketika kita menganalisis kompetensi-kompetensi mana yang ada pada capaian pembelajaran itu, dan kemudian ruang lingkup materi pada capaian pembelajaran. Yang alternatif ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Jika elemen-elemen itu saling berkaitan, maka kita jadikan tujuan pembelajaran menjadi satu. Nah, di sini ada contoh. Di situ ada contoh rumusan tujuan pembelajaran. Di situ mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Di situ kita lihat bahwa mengklasifikasi merupakan kompetensi, sedangkan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya merupakan lingkup materi. Jadi kompetensinya itu mengklasifikasi. Itu adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita ingin menyusun ATP, setelah kita buat tujuan pembelajaran tadi, dan kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa alur. Pertama, kita mengurutkan dari konkret ke abstrak, atau kita kenal dengan pengurutan deduktif dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.
Mungkin nanti contohnya akan saya berikan nanti. Kemudian kita mengurutkan dari mudah ke sulit, dari materi-materi yang mudah ke materi-materi yang sulit. Nah, itu cara membuat alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga kita mengurutkan secara prosedur atau kita kenal dengan scaffolding. Nah, disitulah awal bagaimana alur tujuan pembelajaran dibuat. Jadi alur tujuan pembelajaran dibuat itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, di sini adalah contoh menyusun alur tujuan pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pengurutan secara hierarki artinya metode dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami tentang konsep perkalian. Jadi sebelum memahami tentang konsep perkalian, kita harus mengurutkan dari penjumlahan baru ke perkalian. Itu pengurutan secara hierarki dalam mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Kemudian pengurutan secara prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membuat siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contohnya, dalam mengajarkan cara menggunakan tes dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui, seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang digunakan, memberikan asumsi dan menjelaskan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Dan itu adalah pengurutan secara prosedural. Oke, kemudian ada scaffolding. Cara pengurutan alur pembelajaran kalau menggunakan scaffolding ini metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya, dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung. Dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah ini, bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita menggunakan tahap scaffolding ini. Ketika materinya terkait dengan berenang, maka kita tidak langsung kepada inti materinya, tetapi kita membuat mereka cara bagaimana memahami materi itu terlebih dahulu. Ketika mereka sudah pahami tentang materi itu, kita cuma mengarahkan saja. Itu namanya scaffolding. Nah, kemudian ini adalah contoh capaian pembelajaran. Di sini saya angkat mungkin ada pelajaran matematika. Di sini pada fase E. Di sini peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasional bilangan berpangkat. Nah, dari capaian pembelajaran umum ini, kita tahu bahwa ini adalah capaian pembelajaran CP secara umum. Ada juga CP per elemen. Nah, dari capaian pembelajaran umum ini munculnya capaian per elemen. Ada bilangan, ada aljabar, fungsi geometri dan lain-lain. Kemudian CP-nya, di sini CP, contohnya CP ini diambil langsung, secara langsung didapat. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, dari sini kita urutkan lagi kepada kompetensi mana saja. Pada warna hijau ini, warna merah muda ini adalah menggeneralisasi, adalah sifat kompetensi, menerapkan kompetensi. Ini adalah kompetensi yang akan kita angkat. Jadi dari CP ini munculnya ke kompetensi. Pada akhir fase E, peserta dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatik dan geometri, termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga menyebut. Kemudian kompetensinya sistem menggeneralisasi sifat-sifat bilangan, menerapkan barisan dan deret, kemudian menerapkan barisan dan deret geometri, kemudian menerapkan masalah yang terkait dengan tunggal, semuanya berhubungan. Kemudian kontennya adalah eksponen, baris dan deret. Komponen di sini adalah materinya terkait dengan komponen dan baris dan deret. Itu adalah contohnya. Kemudian dari kompetensi ini kita akan membuat alur tujuan pembelajaran. Setelah kita mengklasifikasikan kompetensi tadi, kemudian bagaimana
tujuan pembelajaran diambil dari CP. Jadi tujuan pembelajaran sudah diambil dari CP berdasarkan kompetensi-kompetensi tadi yang telah kita buat. Ini contoh cara menganalisis. Jadi ada yang kita ambil saja dari CP-nya, ada yang kita menganalisis kompetensinya. Jadi ini cara menganalisis kompetensinya. Kita lihat garis-garis yang melalui diwarnai adalah merupakan kompetensi-kompetensi dan kita jabarkan kepada tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi yang ada ditambahkan saja peserta tadi dapat pada bagian depan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran disusun menjadi ATP alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, kalau tujuan pembelajaran sudah tersusun sesuai, mudah ke sulit dan sebagainya, maka sudah merupakan ATP. Jadi ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran, kita melihat kompetensi-kompetensinya, kita memulai dari mana. Contohnya, kita ingin menerapkan lebih dulu atau menggeneralisasi lebih dulu. Tapi di sini kan menggeneralisasi atau menerapkan. Jadi kita mengurutkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian di sini adalah format yang dikembangkan jadi elemen. Ada elemen dalam pelajaran, ada unsur, ada capaian elemen, ada seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, semuanya ada elemen-elemennya. Kemudian kita letakkan CP yang sudah didapatkan. Dari CP itu kita mengurutkan kompetensi apa yang ada. Kemudian ini cara untuk bagaimana menentukan TP dan ATP. Dari kompetensi itu kita tentukan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu kita dapatkan ATP berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi. Mungkin disusun berdasarkan scaffolding, mungkin disusun berdasarkan hierarki, mungkin disusun berdasarkan prosedural dan sebagainya. Nah, kontennya ini materi yang kita dapat. Materi yang sesuai dengan CP. Kemudian cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi arti tujuan pembelajaran seperti ini. Ini kemudian pengurutan dari yang konkret ke abstrak. Ini cara menyusunnya dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Contohnya, metode pengurutan dari konten yang contohnya memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometri. Terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometri tersebut. Jadi dari umum secara konkret ke khusus. Kemudian pengurutan deduktif. Dari khusus ke umum, kemudian pengurutan mudah yang sulit, kemudian pengurutannya secara hierarki, pengurutan secara prosedur, kemudian secara scaffolding. Itu cara pengurutan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ketika kita pembagian waktu, kita dalam alur tujuan pembelajaran kita menulis, contohnya seperti ini, kita menulis alur tujuan pembelajaran dari kompetensi-kompetensi yang telah kita tentukan. Kemudian kita buat alur tujuan pembelajaran 1 bisa ada pada bulan berapa, kemudian di bulan kedua, bulan Agustus, minggu kedua ada ATP alur tujuan pembelajaran kedua dan ketiga. Kemudian dari dua ATP atau alur tujuan pembelajaran kita buat asesmen sumatif dan sebagainya. Contohnya seperti itu. ATP-nya ditulis pada kolom sesuai dengan ATP yang diambil pada CP. Jadi ATP-ATP ini kita ambil dari CP yang kita urutkan tadi. Dari tujuan dari CP menghasilkan ATP, dari TP menghasilkan ATP. Jadi itu disusun berdasarkan ATP-ATP yang kita dapatkan dari CP yang tadi. Dari CP itu menghasilkan tujuan, dari tujuan menghasilkan ATP. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.